Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernita Umar dengan NIM 3114210054, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi kelompok 13 perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak dosen Herson Kadir, SPD, MPD. Tokoh pendidik dari Barat yang pertama yaitu John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf Amerika yang lahir di Amerika Serikat pada 20 Oktober 1859. Ketertarikannya dengan psikologi anak mendorong dirinya untuk mengembangkan filosofi pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat demokratis yang berubah. Selain itu, ia juga mendirikan sebuah sekolah untuk menguji atau mempraktikkan teorinya. Kurun waktu 10 tahun, dia bekerja keras, mendidik dan mengumpulkan orang-orang yang akan meneruskan cita-citanya. Yang kedua yaitu teori Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang pendidik ilmuwan doktor yang berkebangsaan Italia. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan yaitu anak-anak diberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara. Metode ini dikenal dengan metode Montessori. Meskipun Maria tidak memiliki guru khusus, ia sangat dekat dengan ibunya yang memberikan dorongan kepadanya. Ia juga memperoleh kasih sayang dari ayahnya meskipun ayahnya tidak menyetujuinya untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, pokok-pokok Maria Montessori. Metode Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak yang berdasar pada teori perkembangan anak. Metode ini diterapkan terutama pada jenjang prasekolah dan sekolah dasar. Ciri khas dari metode Montessori adalah adanya penekanan terhadap aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan klinis di guru yang berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping. Metode ini juga menekankan pentingnya penyesuaian diri lingkungan belajar dengan tingkat perkembangan anak dan peran aktivitas fisik dalam menyerap mata pelajaran secara akademis maupun keterampilan praktik secara langsung. Pada dasarnya, metode pendidikan Montessori hampir serupa dengan sistem reguler karena masih melibatkan peran murid dan guru. Namun di sekolah reguler, semua pelajaran yang diajarkan berdasarkan kurikulum, sehingga mau tidak mau anak-anak dituntut untuk mengerti semua hal peran murid dan guru. Namun di sekolah reguler, semua pelajaran yang diajarkan berdasarkan kurikulum, sehingga mau tidak mau anak-anak dituntut untuk mengerti semua hal yang diajarkan. Sedangkan di sekolah menerapkan metode baik, itulah materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anastasia Umar, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 3114210003. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dari dosen pengampu Bapak Dr. Herson Kadir, SPD, MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan anak dengan teori pendidikan pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Meskipun dia telah hidup berabad-abad yang lalu, hidupnya didokumentasi dengan baik. Kondisinya berbeda dengan orang sezamannya yang tidak memiliki banyak informasi yang dapat dipercaya. Lahir dari keluarga kelas atas, keturunan Arab, Ibnu Khaldun menerima pendidikan dari beberapa guru terbaik di kotanya. Ia dipandang memiliki kecerdasan alami dan keingintahuan yang tinggi.
Bekal pendidikan itu membentuknya menjadi seorang intelektual dengan minat dalam masalah politik dan sosial. Meskipun dilahirkan dalam keluarga kaya dan berpangkat tinggi, kehidupan mudanya penuh dengan kesulitan. Orang tuanya meninggal saat ia masih remaja, sehingga membuatnya berjuang untuk membangun karir. Setelah memulai karir politik, di usia muda dia berpartisipasi dalam pemberontakan yang mengharuskannya masuk BUI. Setelah dibebaskan, dia menempa diri menjadi seorang sarjana. B. Pokok pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, perspektif pendidikan Ibnu Khaldun. Dalam konsep pendidikan Ibnu Khaldun membagi menjadi 3 bagian, salah satunya yaitu perspektif manusia didik. Jika membicarakan tentang manusia, Ibnu Khaldun tidak terlalu menekankan pada sisi kepribadiannya, sebagaimana yang telah dibicarakan para filosof, baik itu Islam maupun di luar Islam. Ia lebih melihat manusia dalam hubungannya dalam kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Ia mempunyai asumsi-asumsi kemanusiaan sebelumnya lewat pengetahuan yang ia peroleh dalam ajaran Islam. Banyak konsepsi dari Ibnu Khaldun yang berasal dari hasil penelitian pemikiran Ibnu Khaldun untuk membuktikan dan memahami asumsi Al-Quran melalui gejala dan aktivitas kemanusiaan. Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan berbagai makhluk lain. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk berpikir. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati Yusuf, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang teori pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qusri As-Sisafi adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Ia berkuliah Abu
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainab Muhammad dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori pendidikan menurut Hasyim Asyari dan Kiai Ahmad Dahlan. Atau Kiai Ahmad Dahlan atau yang disebut dengan Muhammad Darwis adalah seorang pahlawan Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga KH Abu Bakar. Kiai Ahmad Dahlan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan dia sebagai pahlawan nasional. Pokok-pokok pemikiran Ahmad Dahlan yaitu konsep pendidikan menurut Kiai Ahmad Dahlan bahwa tujuan pendidikan berupa penyembentukan kepribadian serta menjadi manusia yang unggul. Peserta didik harus mampu mempunyai ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum pendidikan Ahmad Dahlan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hasyim Asyari. Kiai Hasyim Asyari lahir pada Selasa, Kliwon 24 Dzulkaidah 1287 Hijriah dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di pesantren Tampak Rejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara dari putra pasangan Kiai Asyari dan Nyai Halimah. Pokok-pokok pemikiran Hasyim Asyari. Menurut Kiai Hasyim Asyari, yang lebih diutamakan dari pendidikan adalah etika. Pendidikan etika ini adalah sangat diutamakan karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar keyakinan atau keimanan yang membawa kehidupan yang lebih baik. Itulah penjelasan dari saya mengenai pendidikan menurut Ahmad Dahlan dan Hasyim Asyari. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.